entah apa informasi apa yang mau disampaikan. Cuman kalau dia mengajukan gugatan secara keperdataan, bukan laporan ya, gugatan secara keperdataan di Pengadilan Negeri Bandung, itu hak setiap orang, hak setiap warga negara. Dalam hal itu tidak kita batasi kan. Setiap orang tidak bisa membatasi hak orang untuk mengajukan upaya hukum di pengadilan negeri. Cuman saya menyayangkan karena hal tersebut menurut saya apa sih dasar dia legal standing dia untuk mengajukan gugatan itu. Sementara pihak Pak RK ini sudah melakukan upaya hukum. Upaya hukumnya ialah membuat laporan secara pidana di Mabes Polri. Klien kami sudah diperiksa yang kedua kali dan proses ini sudah naik sidik. Kemarin pada saat kami di BAP, kami menanyakan kira-kira tes DNA ini kapan? Paling cepat Bang, seminggu lagi. Intinya dalam bulan ini pasti sudah dilakukan tes DNA ketiga pihak ini. Saran saya kalau mereka mau mengajukan gugatan, dasarnya apa? Lebih baik dasarnya nanti ketika tes DNA itu sudah keluar, itulah dasar untuk mengajukan gugatan secara keperdataan. Dan kami pun kalau tes DNA itu sudah keluar, misalnya positif, itu adalah tes DNA-nya itu mengerucut kepada klien kami pun akan mengajukan hal yang sama. Jadi nggak usah khawatir, cuman kalau mereka mau mengajukan gugatan secara keperdataan ya silahkan, itu hak mereka. Cuman saya sayangkan, saya khawatir cuman buang-buang waktu, sia-sia, kan begitu. Karena dasar untuk mengajukan gugatan itu kan harus ada bukti yang konkret, artinya memang harus ada ujung-ujungnya nanti muaranya tetap perintahnya pengadilan biasanya ya, pengadilan tetap perintahnya untuk dilakukan tes DNA. Dari situlah dahan mereka untuk mengajukan gugatan. Saran saya lebih baik tunggu, sabar, karena dalam waktu dekat saya yakini, karena kami kemarin berkoordinasi dengan teman-teman penyidik di Mabes Polri, dalam waktu dekat ini memang akan dilakukan tes DNA ketiga pihak ini. Oke Bang, berarti tadi Abang sempat bilang Ino sudah melakukan pemeriksaan untuk kedua kalinya, betul? Iya, betul. Berarti hal yang sama juga orang Mabes Polri mendatangi Ino di Serang. Jadi begini, kebetulan saya tegaskan di sini klien kami ini sudah diperiksa untuk kedua kalinya dan statusnya sekarang kemarin kan dari penyelidikan sekarang sudah naik proses itu menjadi sidik. Dalam waktu dekat kemungkinan ya, karena kami mendapatkan bocoran dari teman-teman penyidik kalau tidak salah ya, kira-kira kemungkinan kalau tidak ditunda ya. Yang jelas kami sangat mengapresiasi ya kinerja dari pihak Mabes Polri ini, teman-teman ini luar biasa, gerak cepat mereka. Artinya kemungkinan kemarin kami mendapat bocoran kalau tidak salah LM ini kemungkinan akan dipanggil di bawah tanggal 10 ini, kemungkinan di tanggal 10 lah. Seperti itu. Bang, artinya para saksi dan jurus siapa Bang? Ya kemungkinan ya, karena kemarin kan prosesnya lagi lidik ya, sekarang sudah naik sidik, artinya bagaimanapun saksi yang terlibat, saksi yang pernah diperiksa, pasti akan dipanggil. Kalau kemarin kami dipanggil itu ada sekitar 30 pertanyaan. Artinya penegasan, tidak jauh beda dari pertanyaan BAP pada saat sebelumnya. Penegasan itu ialah artinya salah satunya pertanyaan tambahannya itu untuk disumpah terkait keterangan yang diberikan oleh klien kami menjawab dengan tegas dia bersedia. Pertanyaan selanjutnya kalau tidak salah kemarin sekitar 30 pertanyaan, apakah siap untuk dilakukan tes DNA terhadap hal ini? Klien kami juga menyampaikan Ino ini siap untuk dilakukan tes DNA. Artinya kurang tidak jauh berbeda dari pertanyaan, hanya ada beberapa pertanyaan tambahan saja, penegasan saja seperti itu. Tapi mungkin dari teman-teman penyidik juga membocorkan nggak sih Bang, apa alasannya sampai saat ini justru si LM ini belum diperiksa? Kan yang lain sudah dua, sedangkan dia baru pertama kali nanti di bawah tanggal 10 ini. Jadi begini ya, kami terbatas untuk menyampaikan ini karena itu kan ranah dari pihak kepolisian Mabes Polri ya. Cuman sedikit kami ketika pada saat kami pendampingan, biasalah karena kita kan sesama ini kan komunikasi. Kapan agendanya si LM ini akan diperiksa? Kemungkinan ya di dalam bulan ini Bang, paling cepat lah di tanggal 10, kira-kira seperti itulah. Artinya begini ya, LM ini akan segera diperiksa, tapi dia terakhir karena status dia ini adalah sebagai terlapor. Kan begitu, artinya siapkan aja mental dia. Karena begini ya, saya mendapat bocoran kinerja dari pihak Mabes Polri ini kami sangat mengapresiasi. Termasuk salah satunya kemungkinan mereka artinya tempat anak itu dilahirkan sudah diperiksa semua, sudah diambil semua keterangan. Jadi seperti itu. Jadi siap-siap aja LM. Nah, mungkin dalam waktu dekat ini kamu akan diperiksa, siapkan mental, siapkan fisik, siapkan batin kamu seperti itu. Seperti itu.
Itu sekali lagi saya tegaskan, itu bukan laporan, tapi gugatan ya. Gugatan itu kita tidak tahu dasar dia apa, legal standing dia apa untuk mengajukan gugatan itu. Cuman begini ya, saya menduga ini adalah salah satu cara mereka ya. Artinya salah satu saya melihat ada kekhawatiran terhadap LM dan timnya ini, mungkin dari PH-nya. Mungkin saya menduga dengan mereka mengajukan gugatan secara keperdataan itu karena khawatir ya. Apalagi sempat mendengar bocoran bahwa ini sudah naik sidik, mereka buru-buru kan begitu. Ini yang menjadi pertanyaan kita, kenapa nggak dari awal dia memasukkan gugatan itu setelah dia dilaporkan, prosesnya sudah naik sidik, baru mereka kayak keburu-buru, baru mereka tergesa-gesa untuk mengajukan gugatan secara keperdataan. Saya menduga ini salah satu siasat mereka karena khawatir, takut, panik, mungkin kena mental. Jadi alasan untuk mengajukan gugatan secara keperdataan itu ya mungkin karena khawatir dan takut terhadap proses pidana ini, agar proses pidana ini bisa di-hold atau di-stop dulu, ditunda untuk memprioritaskan secara keperdataan. Cuman hati-hati kan, karena itu kan adalah surat edaran Mahkamah Agung bila mana ada dua hal perkara, perdata dan pidana yang sedang berbarengan, yang saling berkaitan, maka yang lebih didahulukan adalah perkara keperdataannya dulu. Dan cuman itu kan surat edaran, tergantung ketentuan, kebijakan. Kalau Mabes Polri tidak mau mengikuti itu, saran saya lebih baik tunggu dalam waktu dekat ini hasil daripada tes DNA itu. Mungkin tidak lama pasti akan keluar, disitulah baru nanti kita siapa yang akan mengajukan gugatan. Pun menyiapkan hal itu, cuman kita tunggu aja. Saya sependapat dengan Bapak Forman ini kalau orang-orang yang paham terhadap hal itu, kan harus ada dasarnya, harus ada dasar hukum untuk mengajukan gugatan ini. Dan dia dasar hukumnya adalah perbuatan melawan hukum saja, tidak ada penjelasan diuraikan segala macam. Ya artinya kan kita tidak tahu ya mengenai posita dan petitum, tuntutan mereka itu apa. Karena hakim nanti akan mempertimbangkan dasarnya apa, kan begitu. Paling ujung-ujungnya kan untuk melakukan pengakuan terhadap anak itu. Pengakuan terhadap anak itu kalau tidak didasari dengan hasil tes DNA, sama aja bohong. Jadi, cuman kita tidak mau ikut campur, itu haknya mereka, silahkan. Kalau memang mereka punya strategi lain. Cuman kalau saran dari kami berdua, lebih baik tunggu dalam waktu Jumat, iya Jumat. Kita janjian Jumat, seperti itu. Hari yang sama-sama SK berarti ya? Iya, cuman seperti biasa kami minta pemeriksaan itu dilakukan di tempat kediaman daripada klien kami. Seperti itu. Bagaimana? Cukup? Atau ada sedikit salam apa perlu saya tunjukin? Boleh, Apa Pak. Ino ini?